Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman pengguna Carnival? Semoga selalu sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan urusannya ya. Oke, jadi ini saya mau melanjutkan video tips meminang Carnival yang part 4 ini, yang terakhir. Yang part pertama itu kita sudah ngecek bodi, part kedua itu mesin, part ketiga interior, part keempat ini adalah yang wajib dilakukan adalah uji jalan ya. Jadi ini kita mau uji jalan. Nah, uji jalan ini final. Jadi dari uji jalan ini nanti bisa kita ambil kesimpulan kira-kira kaki-kakinya apakah bermasalah, terus sistem kemudinya, terus perpindahan maticnya, terus apakah tenaganya masih kuat, terus apakah mesinnya mengalami overheat dan lain-lain. Jadi nanti dari situ akan kelihatan ya. Oke ya, langsung kita masuk. Oke, kita masuk. Oke, saat kita mau uji jalan dan menyalakan kontak on, kita lihat kondisi sepedo ya. Kita cek apakah ada yang aneh, apakah ada yang misalnya ABS, apakah ada yang nggak mati. Kemudian airbag apakah ada yang nggak mati, dan apakah indikatornya di P. Terus indikator yang lain, misalnya ini tuas di P, ini juga di P. R N D 21, yang artinya indikator maticnya normal ya. Kemudian saat nanti kita start, lampu indikator aki sama oli ini juga harus mati, juga brake ini juga harus mati selama brake ini enggak diaktifkan ya. Oke, kita start. Nah, indikatornya mati semua, yang menunjukkan ini normal ya, normal. Terus putaran idle, ini putaran idle saya set di 800, tapi karena ini mesin masih dingin, ini masih di sekitar 750 ya. Nah, nanti kalau sudah panas dia akan di sekitar 800 plus minus 20 ya. Jadi bisa 780 atau 820. Tuh. Kemudian saya biasanya nggak langsung jalan, saya cek-cek dulu nih, barangkali ada sesuatu yang mencurigakan. Kita cek AC, misalnya AC nih, AC dihidupkan, RPM harus naik, diiringi dengan kondisi dari kisi-kisi AC ini yang mengeluarkan udara dingin, artinya AC-nya normal ya. Ini RPM nya naik, idle up nya normal, kita matikan, RPM turun. Terus ini adalah history service saya ya. Jadi history service itu bukan jaminan bahwa sebuah mobil itu bagus, tapi dia jaminan bahwa perawatannya bagus. Jadi katakanlah ini saya setiap 5.000 kilo, setiap 5.000 kilo itu saya pasti ganti oli. Kemudian 3 kali ganti oli, setiap 15.000 itu saya ganti filter oli. Terus setiap 2 tahun itu berapa ya? Kalau 6 bulan itu 5.000, berarti 2 tahun itu 20.000. 20.000 itu saya passing oli matic. Itu bisa dilihat semua kalau ada historinya loh ya. Bisa dilihat semua di sini. Jadi history itu nilai plus ya. Ya bukan jaminan bahwa mesin itu bagus, tapi ini adalah jaminan, bukti bahwa perawatannya bagus ya.
Kira-kira seperti itu loh. Mungkin beda orang, beda ini ya, tapi pengalaman kami di dunia pemeliharaan itu menunjukkan bahwa dengan adanya histori seperti ini, itu artinya menunjukkan bahwa perawatannya bagus. Jadi secara pribadi ini adalah nilai plus ya. Oke, karena Kia Carnival ini adalah penggerak roda depan atau front wheel drive, ini ada tips untuk ngecek kondisi CV joint, atau orang bilang nyebutnya kokel ya, yang ada di as roda itu. Nah, untuk ngecek kokel itu setir ini kita putar mentok ke kiri atau ke kanan, kita putar mentok, katakanlah ini ya, ini kita putar mentok, kita gas, ces. Apakah ada suara-suara kemelotak atau suara-suara yang nggak jelas lah, atau yang mencurigakan lah di area kaki? Kalau ada, misalnya krak-krak, artinya itu CV jointnya sudah kena ya. Kemudian belok kiri, jadi ini sebaiknya di lapangan ya ngetesnya. Belok kiri sampai mentok, sama kita gas mendadak, set. Kalau ada suara-suara yang aneh mencurigakan, artinya kemungkinan besar kokelnya sudah haus atau kena. Itu yang pertama ya. Selanjutnya saya biasanya uji jalan. Ini saya ke D ya, ini saya uji jalan. Nah, saya biasanya memilih jalan yang nggak bagus, alias jalan yang rusak. Bentar, baterainya mau habis, saya ganti dulu. Oke, baterai udah saya ganti, kita ulangi lagi ya. Kita pindah tuas ke D. Lah ini dirasakan apakah pas pindah tuas ke D ini ada suara hentakan pada transmisi yang berlebihan atau enggak. Kalau RPM-nya turun itu normal ya, karena ada beban, yaitu torque converter ya. RPM-nya turun itu normal, tapi dikit. Kalau nggak ada jeduk dan lain-lain, lanjut jalan. Nah, ini saya memilih jalan yang rusak. Jalan yang rusak untuk merasakan apakah ada suara-suara aneh di kaki-kaki. Kalau ada suara gembludak, jeduk-jeduk, nah dari situ kita bisa menyimpulkan kaki-kaki perlu perbaikan. Begitu ya, itu di jalan rusak. Terus kemudian nanti coba diajak ke jalan yang lurus, atau kalau ada tanjakan. Lurus atau tanjakan kalau ada. Nah, di jalan lurus atau di jalan menanjak itu saya biasanya saya gas lebih dalam ya, untuk melihat istilahnya apa ya, performanya ya, tarikannya masih nyut atau enggak dan lain-lain. Terus nanti kalau digenjot itu ada indikasi temperaturnya naik. Jadi pas idle kan nggak kelihatan. Nah, pas digenjot itu ada temperatur naik, artinya ini indikasi overheat ya, menunjukkan tabiat overheat. Mau lewat sana ternyata ada pickup ada HIS, jadi saya nggak lewat sana. Oke ya, jadi dibuat di jalanan yang lurus, terus digenjot supaya kelihatan apakah ada tabiat overheat itu. Kemudian juga didengarkan apakah ada suara dengungan di bagian kaki-kaki. Nah, kalau ada suara dengungan artinya bisa bearing rodanya kena. Bisa juga, tergantung sih suara dengungannya di mana, depan kiri atau belakang.
atau di transmisi itu ya. Kemudian dirasakan perpindahan giginya pas posisi D, didengarkan, dirasakan ya, dirasakan apakah perpindahan giginya halus atau nyentak dan lain-lain, apakah dia nggak kuat nanjak dan lain-lain. Ini posisi D Mas Yan. Terus coba juga di posisi 2 L, kita coba. Kalau L ini dia low, dia akan menahan transmisi di gear 1 ya. Kalau 2 ini akan menahan transmisi di gear 2. Kalau D ya dia sampai gigi 4. Kemudian kalau H dia sampai gigi 3 ditahan. Nah, kira-kira demikian. Jadi sebenarnya ya ngeceknya sama sih kayak ngecek mobil-mobil yang lain, sama aja. Mobil apapun ini, kalau saya ya, mobil apapun kalau saya itu ngeceknya sama. Ini saya matikan ya. Oke ya, ngeceknya sekilas itu tadi. Dan selama ini saya kalau ngecek mobil seperti itu bagus, maksudnya kita bisa merasakan kondisinya mobil itu seperti itu. Dan yang perlu digarisbawahi ya, saat kita ngecek kondisi mobil, yang kita cek itu adalah kondisi aktual saat ini ya. Jadi kalau elektrikal itu misalnya kita cek saat ini bagus, tidak ada jaminan bahwa besok juga akan bagus ya, itu kalau elektrikal. Karena kapanpun elektrikal itu bisa rusak, itu menurut saya loh ya. Kecuali baru loh ya, baru aja bisa rusak. Pesawat umur 1 tahun aja bisa jatuh, elektrikalnya bisa rusak. Tuh. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah saat kita mengecek kendaraan itu adalah yang kita cek kondisi saat itu. Jadi besok itu nggak ada jaminan dia akan tidak rusak. Tetapi minimal dengan kita ngecek secara mekanikalnya kita bisa memprediksi lah bahwa kerusakannya minim atau masih bagus. Nah itu tadi semoga bisa dipahami ya, nggak susah ngeceknya. Terus kalau dirasa mobilnya sudah masuk, terus sudah memperkirakan biaya-biaya perbaikannya atau apa aja yang perlu dibenahi, sekarang lanjut ke harga. Nah kalau harga itu tergantung tiap-tiap orang ya. Jadi harga itu nggak ada patokan, seneng beli nggak masalah. Jadi ini terlalu mahal, ini terlalu murah. Mahal kalau nggak ada perawatan menurut saya loh ya. Kalau mobil ke saya kan saya pakai sendiri. Jadi kalau harga sekian saya senang dan bisa beli ya beli. Dititipi uang ya beli. Tapi kalau menurut saya kalau harganya murah, perawatannya banyak, ya mending saya urungkan. Karena kita pasti akan nambah uang dan tenaga, juga pikiran ya. Tidak sedikit loh orang yang pusing karena perbaikan, apalagi perbaikan yang nggak beres-beres. Dan Kia Carnival diesel ini ya Carnival lah, nggak diesel nggak bensin, itu memang jarang sekali yang mekanik-mekanik yang terbiasa pegang ya. Jadi ya namanya kurang terbiasa pasti akan belajar lagi lah mekanik-mekanik. Tapi selama paham sebenarnya nggak susah, karena mobil itu kan sebenarnya sama saja. Piston bentuknya juga bulat, sistem kontrol juga cuma seperti itu ya. Yang penting tahu dasar-dasarnya, insya Allah bisa. Kira-kira demikian ya, semoga bermanfaat untuk part yang
keempat yang terakhir ini. Mungkin kalau ada problem masalah di karnivalnya, kita bisa sharing-sharing di via YouTube atau via kontak saya bisa. Semoga bisa membantu. Saya senang kalau bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.